Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Terberkati setiap hari lewat refresh dan riset. Ya, misalkan saudara sebutkan kota ataupun negara dari mana saudara ada. Terima kasih buat kalian yang sudah menulis ya dari Malaysia, dari Pangkalan Bun, Kalimantan, ya dari Johor. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menulis, terberkati. Ya, God bless you. Dari Blitar, ya dari Kalideres. Tuhan Yesus memberkati ya setiap teman-teman semua, sahabat-sahabat Pastor Deso yang setia. Sehingga teman-teman yang lain juga bisa mengetahui bahwa ya kita semua ada dari berbagai kota yang ada di Indonesia, berbagai wilayah, mungkin ada juga dari luar negeri, ya dari Malaysia, dari Singapura, ya saudari. Selain Malaysia, Singapura ada lagi teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan yang dari luar negeri. Haleluya, dari Solo hadir, dari Jogja, Tuhan Yesus memberkati ya. Teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan. Tetap setia mengiring Tuhan Yesus dalam setiap kehidupan kita semua. Dari Batam, dari Jepara, teman-teman semuanya, dari Solo lagi, God bless you. Teman-teman semua yang setia di dalam Tuhan. Dari Depok ya, Bu Lisda, sama dong kita dari Depok, Jawa Barat ya. Bu Lisda, Tuhan memberkati setiap teman-teman semua yang terkasih di dalam Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, dari Sidoarjo juga Tuhan Yesus memberkati ya. Buat teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan, izinkanlah saya fokus untuk membagikan kebenaran firman Tuhan. Kalau terberkati jangan lupa sambil tap-tap layar, kita punya target 100.000 tap-tap love setiap harinya Bapak Ibu Saudari. Jadi saudara bisa sambil tap-tap layar ya supaya algoritmanya untuk mengembangkan lebih lagi kepada setiap teman-teman ya, disampaikan live ini oleh algoritma kepada mereka. Itulah fungsinya tap-tap layar. Dan juga ketika saudara berkomentar, lalu kemudian saudara juga bisa berbagi gift. Ya, berbagi gift jikalau kalian terberkati lewat pelayanan ini. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terima kasih buat kalian semua. Ya, dari Ambon, God bless you. Ya, dari Malaysia lagi, thank you, God bless you. Dari Sidoarjo, God bless you. Ya, teman-teman semua. Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus, mari kita akan merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan pada saat hari ini. Saudara-saudara yang terkasih, suatu waktu ada seorang pendeta ya menemani seorang ibu yang lagi sakit Bapak Ibu Saudari di ruang ICU. Anaknya baru berusia 5 tahun, tetapi ibu ini berjuang ya saudari dikasih oleh Tuhan, ataupun anaknya ini ya yang berusia 5 tahun saudari dikasih oleh Tuhan sedang berjuang melawan kanker di dalam setiap kehidupannya. Lalu kemudian di antara bunyi monitor dan selang-selang ya dan selang-selang di rumah sakit, dia memegang tangan Bapak Pendeta dan bertanya dengan air mata ya yang tidak bisa lagi ditahankan. Pak Pendeta, kata ibu ini, di mana Allah dalam semua ini? Di mana berkat dalam penderitaan seperti ini? Ya karena dia memiliki anak yang berusia 5 tahun sedang berjuang melawan kanker. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, mungkin saat hari ini ada di antara kita yang sedang menahan ataupun juga ada pertanyaan-pertanyaan yang sama. Mungkin itu bukan di ruang ICU, tetapi di ruang ICU perkawinan yang sedang sekarat. Di ruang ICU keuangan yang kolaps di dalam kehidupan kita semua. Di ruang ICU yang harapannya semakin menipis dalam hidup kita. Saudara, kita datang dengan beban yang berbeda, tetapi pertanyaan yang sama. Benarkah ada berkat? Benarkah ada berkat dalam setiap masalah yang rasanya seperti neraka di dunia ini dalam kehidupan kita semua? Saudara, saat hari ini firman Tuhan tidak datang dengan teori optimisme murahan. Ya, tetapi dengan jaminan dari Allah yang pernah membiarkan anaknya sendiri mati di kayu salib. Penderitaan terbesar dalam sejarah umat manusia. Untuk mengubahnya menjadi kebangkitan terbesar. Jika Allah bisa mengubah salib menjadi mahkota, kubur menjadi kebangkitan, percayalah Dia sedang bekerja dalam setiap masalah-masalah kita saat hari ini. Saudara-saudara yang terkasih, saya ingin bertanya dengan jujur dalam setiap kehidupan kalian semua. Siapa di sini yang dalam seminggu terakhir pernah berpikir atau berkata, Tuhan cukup sudah, saya tidak kuat lagi. Siapa yang pernah berkata seperti ini? Saudara bisa jujur dan tulis di dalam kolom komentar ya. Ya, 1 minggu terakhir, ya di dalam setiap hidup kalian semua.
Kalau kalian ada berkata, Tuhan cukup sudah, saya tidak kuat lagi. Ayo ya, kalau kalian pernah ya dalam minggu-minggu ini saudara mengatakan hal demikian. Saudara, ayo kita belajar. Saudara tidak usah angkat tangan. Tetapi kalau hatimu berkata iya, saudara bisa aminkan itu. Ya, di dalam hatimu. Aminkan itu di dalam hatimu. Dalam setiap hidup saudara dan saya. Kita hidup di dunia yang semakin kompleks. Tekanan ekonomi, ya seperti harga sembako yang semakin naik. Kecemasan akan masa depan anak-anak kita di dunia yang berubah cepat. Hubungan-hubungan dengan keluarga yang kadang retak. Meski ya di bawah satu atap dalam setiap hidup kita semua. Dan kita datang ke gereja kadang dengan senyum, tapi senyumnya palsu. Saudara yang kasih oleh Tuhan, seolah semuanya baik-baik saja, padahal dalam hati kita lagi berdarah-darah dalam hidup saudara. Tetapi tahukah kita semua apa yang menarik? Saudara, saya mau mengajak kita semua, saya menemukan pola yang sama, ya bahwa orang-orang yang paling ya Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan yang berat di dalam setiap kehidupannya adalah orang-orang yang juga paling menerima berkat di dalam setiap pelayanannya. Orang-orang yang paling dalam pengenalannya akan Tuhan, paling tajam hikmatnya. Saudara, bukan karena mereka hidup dengan mulus, tetapi justru mereka yang pernah jatuh sangat dalam dan mengalami Tuhan yang mengangkat setiap hidup mereka semua. Mungkin saat hari ini Anda dan saya sedang merasa di lubang yang paling dalam kehidupan kalian semua. Firman Tuhan katakan selamat. Saudara, kita semua berada di posisi yang strategis untuk mengalami Tuhan secara baru. Karena dari lubang sumur yang kering itulah Yusuf diangkat ke istana. Dari gua pengasingan itulah Daud ditetapkan sebagai raja. Dan dari kubur yang gelap itulah Tuhan Yesus bangkit dengan kemuliaan. Saudara-saudara yang terkasih, satu kali ada seorang bapa yang sangat bersemangat mengikuti retreat. Ya, dia mencari berkat Tuhan ketika dia mengikuti retreat. Dia berdoa dengan khusyuk, Tuhan berkatilah hidup saya. Buatlah hidup saya diberkati, katanya saudara yang kasih oleh Tuhan. Dengan semangat dia mengikuti retreat selama 2-3 hari. Lalu kemudian dia pulang dari retreat. Saudara, kemudian di tengah-tengah jalan mobilnya mogok di tengah-tengah hujan. Sambil membuka kap mesin yang berasap, dia mengeluh, Tuhan, apa ini berkat dalam setiap hidup saya? Saya minta berkat kok malah mobil yang mogok. Lalu kemudian saudara dia memanggil ya mobil derek di tol dan kemudian mobil itu dibawa ke bengkel. Lalu kemudian esok harinya di bengkel, mekanik berkata, Pak, untung saja mobil Bapak yang mogok kemarin. Saya menemukan selang bahan bakar yang hampir putus. Kalau tidak diperbaiki Pak, bisa kebakaran di jalan tol. Lalu kemudian si bapak terdiam. Saudara, 2 hari kemudian proyek kerjanya ditolak oleh klien. Dia kembali bersungut-sungut dalam setiap kehidupannya. Lalu kemudian seminggu setelahnya datanglah tawaran proyek baru dengan nilai 3 kali lipat dari kompetitor klien sebelumnya yang melihat proposalnya dan terkesan. Bapak Ibu Saudari, saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita sering seperti Bapak tadi dalam setiap hidup kita semua. Kita minta berkat dalam kemasan yang kita inginkan. Kita meminta berkat ya kesehatan, finansial, saudari yang terkasih di dalam Kristus. Hubungan yang harmonis, kemudahan-kemudahan dalam setiap ekonomi kita. Tetapi Allah punya gaya pengemasan yang berbeda. Allah punya gaya pengemasan yang berbeda di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, kadang dia mengirim berkat dalam bungkus yang terlihat seperti masalah. Dia mengirim berkat tetapi dalam bungkus yang terlihat seperti masalah. Seperti anak kecil yang merengek minta mainan. Dia tidak tahu orang tuanya sedang menyimpan sepeda baru di gudang. Atau seperti kita yang memaksa Tuhan yang memberi ikan, padahal dia sedang mengajarkan kita untuk memancing supaya ada persediaan di dalam setiap kehidupan kita seumur hidup. Saudara, saat hari ini kita akan belajar melihat masalah dengan kacamata Tuhan yang kadang lucu bagi kita, tetapi selalu tepat pada waktu Tuhan dalam hidup saudara. Mari kita belajar bersama-sama Bapak Ibu Saudari pada kesempatan saat hari ini. Ada berkat dalam setiap masalah yang dihadapi, katakan amin.
Ada berkat dalam setiap masalah yang saudara dan saya hadapi. Dalam Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, tak kekurangan suatu apapun. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan baik-baik setiap kebenaran ini dalam setiap kehidupan saudara. Ya, yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 3 kebenaran Alkitab tentang masalah yang harus saudara pahami dalam kehidupan saudara. Ini yang kita belajar bagian pertama. Ya, 3 kebenaran Alkitab tentang masalah yang saudara harus pahami. Saudara, yang pertama itu masalah adalah bagian dari kehidupan manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Masalah itu adalah bagian dari setiap kehidupan kita semua. Itulah realita kehidupan manusia yang telah jatuh di dalam dosa. Kejadian pasal 3 ayat 7, ya ayat 17 sampai ayat yang ke-19 dikatakan demikian. Saudara dikasihi oleh Tuhan, hal-hal itu menunjukkan bahwa setelah kejatuhan manusia, manusia memasuki dunia yang penuh dengan kesukaran. Masalah bukanlah abnormalitas, tetapi realitas dunia yang telah terpisah dari kesempurnaan Allah. Ya, kita membaca dulu Kejadian supaya saudara memahami. Kejadian pasal yang ketiga ayat 17 sampai 19. Ya, demikian firman Tuhan. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, hal ini menunjukkan bahwa setelah kejatuhan manusia, manusia memasuki dunia yang penuh dengan kesukaran. Masalah bukanlah abnormalitas sekali lagi, tetapi realitas dunia yang telah terpisah dari kesempurnaan dengan Allah. Namun Injil mengubah perspektif kita. Kristus tidak menghapuskan semua masalah kita, tetapi Dia masuk ke dalam setiap masalah-masalah kita dan memberikan pemaknaan yang baru dalam setiap kehidupan saudara ketika saudara menghadapi masalah. Jadi pahami, saudara, kebenaran yang pertama Alkitab katakan tentang masalah adalah, saudara, masalah adalah bagian dari kehidupan yang jatuh di dalam dosa. Yang kedua, saudara, ya, Allah itu memiliki kedaulatan atas setiap masalah. Allah itu memiliki kedaulatan atas segala masalah. Ayub pasal pertama sampai Ayub pasal yang kedua itu mengungkapkan kebenaran mendalam. Iblis pun harus meminta izin Allah sebelum menyentuh Ayub. Tidak ada masalah yang datang kepada kita tanpa seizin Allah yang berdaulat dalam kehidupan kita semua. Amin, Bapak Ibu Saudari. Tidak ada masalah yang datang kepadamu dan kepadaku tanpa seizin Allah. Semua harus seizin Allah yang berdaulat dalam setiap kehidupan kita semua. Ingatlah bahwa Allah memiliki kedaulatan atas setiap segala masalah dalam setiap hidup saudara dan saya. Amin, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi kita belajar Roma 8 ayat 28 menggunakan kalimat Allah turut bekerja, ya. Allah turut bekerja, sinergeo. Saudara, Allah bukan hanya mengizinkan masalah, tetapi secara aktif Dia bekerja di dalam masalah-masalah tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Allah memiliki kedaulatan atas setiap masalah yang harus kita pahami. Dan yang ketiga, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, untuk kita memahami kebenaran Alkitab tentang masalah. Selain masalah adalah bagian dari kehidupan manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Yang kedua, Allah memiliki kedaulatan atas segala masalah. Dan yang ketiga,
Saudara, masalah itu memiliki tujuan ilahi. Amin. Masalah itu memiliki tujuan ilahi. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Saudara dikasih oleh Tuhan. Ayat yang tadi kita baca itu menjelaskan rantai tujuan ilahi itu. Pertama ada ujian, ya, menghasilkan ketekunan. Lalu kemudian ketekunan itu menghasilkan kematangan. Lalu kemudian kematangan itu saudari menghasilkan kepenuhan dalam setiap kehidupan kita semua. Masalah ternyata adalah alat ukur setiap kehidupan iman kita. Seperti emas yang diuji oleh api. Sehingga saudari dikasih oleh Tuhan itu memurnikan emas itu. Demikianlah masalah dalam setiap kehidupan kita semua. Sebagai alat ukur iman kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara di tengah-tengah masalahmu, saudara, ada tujuan ilahi dalam setiap hidup saudara. Belajarlah dari Daniel, belajarlah dari Yusuf. Bapak Ibu Saudara di mana ketika mereka menghadapi setiap masalah dalam kehidupan mereka, ada tujuan ilahi. Bahkan Simpson dalam setiap kehidupannya pun, saudara, dia mengalami setiap masalah-masalah yang tentunya memiliki tujuan ilahi dalam setiap kehidupannya. Saudara, inilah yang pertama, saya mau mengajak kita semua. Dosa memasukkan penderitaan ke dalam dunia. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, masalah ternyata adalah bagian dari kehidupan manusia. Tetapi Allah tidak meninggalkan saudara dan saya dalam realitas ketika saudara dan saya menghadapi masalah. Masalah bukanlah hukuman spesifik untuk setiap dosa kita. Tetapi bagian dari kondisi dunia yang rusak. Allah menggunakan apa yang jahat itu untuk menghasilkan yang baik. Ya, dia tidak menciptakan yang jahat tentunya. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu Saudari, dia mengizinkan hal itu semua untuk menghasilkan yang baik. Dan saudara, dia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam setiap hidup saudara. Ayub, dia kehilangan segalanya dalam satu hari. Sama seperti orang-orang yang terjadi di dalam Pulau Sumatera. Ya, beberapa wilayah yang terkena banjir bandang. Saudari dikasih oleh Tuhan, dalam satu hari ada yang kehilangan segalanya. Orang yang mereka kasihi, orang yang mereka cintai, ya, terbawa hanyut banjir bandang, ada yang tertimbun. Saudari, harta habis, rumah habis. Ya, Bapak Ibu Saudari, kendaraan habis, semua habis. Ya, saudari, ada yang naik ke hutan, ya, lalu kemudian di sana makan nangka dan lain sebagainya yang saya lihat. Bapak Ibu Saudari kasih oleh Tuhan. Sama seperti Ayub kehilangan segalanya dalam satu hari. Kehilangan anak-anak, kehilangan kekayaan, kehilangan kesehatan. Teman-temannya beranggapan ini pasti karena kamu berdosa. Berapa banyak yang bilang seperti itu, ya? Wah, ini terjadi di wilayah ini, terjadi banjir, itu karena dosa mereka. Saudara, bukan. Ya, jangan saudara beranggapan seperti teman-teman Ayub ini, oh ini pasti karena dosanya si Ayub. Tetapi Allah membuktikan bahwa masalah bisa datang kepada orang benar untuk tujuan yang lebih tinggi. Masalah bisa datang kepada setiap kehidupan kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus untuk tujuan yang lebih mulia. Sama seperti Ayub. Saudara, ketika masalah datang, ingatlah baik-baik, ya. Jangan langsung menyimpulkan apa dosa saya atau Allah marah kepada saya. Sebaliknya tanyakanlah apa yang Allah ingin ajarkan dalam situasi dunia yang rusak hari-hari ini. Apa yang Allah ingin ajarkan dalam hidup saudara? Ya, saat saudara mungkin mengalami kecelakaan, ya, daripada saudara menyalahkan diri atau menyalahkan Tuhan, fokuslah pada bagaimana Tuhan bisa dimuliakan dalam pemulihan saudara. Mungkin dokter sudah vonis saudara, aduh ibu, aduh bapak sudah kena penyakit ini dan lain sebagainya. Ini kalau nggak diobati, nggak operasi nanti bisa begini begitu dan lain sebagainya. Saudara, daripada saudara menyalahkan diri sendiri, daripada saudara menyalahkan Tuhan, saudara mari fokuslah bagaimana Tuhan bisa dimuliakan dalam pemulihan saya. Katakan kepada tubuhmu, hai tubuhku, engkau adalah milik Allah. Aku percaya tubuh ini adalah bait Allah. Dan firman Tuhan berkata di dalam setiap tubuh ini, sembuhlah di dalam nama Yesus. Saudara bisa katakan itu di dalam setiap doa-doa secara pribadimu di hadapan Tuhan. Ya, saudara dikasih oleh Tuhan. Hubungan apa yang bisa dipulihkan? Ya, selama mungkin saudara dirawat di dalam rumah sakit.
Mungkin juga ada hubungan-hubungan yang saudara melahirkan kepahitan dalam setiap hidup saudara. Ayo, ya saudara minta maaf, minta ampun. Ya, atau saudara bisa mengampuni orang-orang yang pernah menyakiti saudara. Ya, saudara, masalah adalah bagian dari kehidupan yang jatuh di dalam dosa. Lalu kemudian saudara diajar Allah memiliki kedaulatan atas segala masalah. Tidak ada satupun masalah yang lolos dari sepengetahuan dan seizin Allah. Saudara, kata turut bekerja dalam Roma 8 ayat 28, sinergeo atau sinergei, yaitu berarti Allah beraktif berkarya bersama dalam situasi itu. Allah aktif berkarya dalam segala situasi kehidupan kita untuk tujuan baiknya. Saudara, masalah itu tidak mengejutkan Allah. Ya, gempa yang ditakutkan oleh sebagian wilayah di Indonesia, saudara, itu tidak mengejutkan Allah. Ya Bapak Ibu Saudari, Yusuf itu dijual oleh saudara-saudaranya. Yusuf melihat kedaulatan Allah. Kamu merancangkan yang jahat, kata Yusuf di dalam Kejadian pasal 50 ayat 20. Tetapi Allah merancangkannya untuk kebaikan. Amin Bapak Ibu Saudari. Jadi setiap masalah dalam setiap kehidupan kita semua, ternyata ada berkat spesial di balik setiap masalah-masalah itu. Amin Bapak Ibu Saudari. Allah merancang kebaikan. Masalah terbesar dalam kehidupan Yusuf, Bapak Ibu Saudari, ketika dia dikhianati, dia dipenjara, ternyata itu semua dipakai Allah untuk menyelamatkan bangsa Israel pada saat itu, ya, dan juga bangsa Mesir. Saudara, apa masalah terbesar dalam hidupmu? Mungkin juga ada hubungan-hubungan yang telah gagal, ada hubungan-hubungan yang terluka, mungkin kehidupan ekonomi, mungkin kehidupan keluarga, dan lain sebagainya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu semua bisa dipakai Allah untuk menyelamatkan hidupmu dan untuk tujuan yang lebih besar dalam hidup saudara dan saya. Esther itu juga sama, saudara, dia diculik menjadi calon ratu. Dan Mordekai berkata, siapa tahu mungkin justru untuk saat seperti ini engkau diangkat menjadi ibu atau menjadi ratu, dalam Esther 4 ya ayat 14. Saudara, masalah pribadinya, ya, di dalam setiap kehidupannya dipakai untuk menyelamatkan bangsa itu. Itulah yang dialami oleh Esther. Bapak Ibu Saudari, catatlah ya setiap masalah-masalah saudara yang lalu dan lihat kembali 6 bulan atau tahun kemudian bagaimana Allah memakainya untuk kebaikan-kebaikan saudara. Daripada saudara berdoa, Tuhan singkirkan masalah ini, coba doakan Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus. Tuhan, tunjukkan pekerjaanmu dalam masalah ini. Kemana engkau membawa saya melalui setiap masalah-masalah ini. Daripada saudara singkirkan masalah ini. Jadi Bapak Ibu Saudari, ayo kita belajar. Ya, gantilah setiap pola pikir saudara, pola doa saudara di dalam setiap hidup saudara. Hadapilah ketidakadilan seperti Yusuf ketika dikhianati, ketika diperlakukan tidak adil. Saudara, ingatlah hal ini. Ini juga bisa menjadi tangga yang Allah sediakan untuk membawa kalian semua ke tempat yang lebih strategis bagi kerajaannya. Yang setuju katakan amin. Ya, jadi Allah memiliki kedaulatan atas segala masalah. Dan yang poin ketiga tadi kita belajar pada bagian yang pertama ini, saudara, masalah memiliki tujuan ilahi. Allah tidak pernah membuang penderitaan. Ya Bapak Ibu Saudari, Dia selalu menginvestasikan penderitaan untuk menghasilkan buah. Saudara, Yakobus 1 ayat 2 sampai 4 itu menunjukkan proses ilahi. Ya, ada ujian atau masalah, lalu kemudian menghasilkan ketekunan, ya, dan tentunya memperoleh kematangan. Inilah tujuan dari setiap masalah. Ya, ada masalah sehingga saudara bisa bertekun. Ketika saudara sudah bertekun, ada kematangan rohani. Inilah tujuan Allah, mendewasakan kita semua di tengah-tengah masalah. Sehingga saudara menjadi pribadi yang lengkap, yang utuh, yang penuh. Saudara, ternyata masalah adalah alat pembentukan daripada Tuhan dalam setiap hidup kita semua. Bapak Ibu Saudara-saudari, Petrus itu menyangkal Yesus 3 kali. Saudara, itulah masalah kegagalan besarnya. Tetapi Yesus memulihkan dan mengubah kegagalan Petrus itu menjadi fondasi pelayanannya. Dia sampaikan, Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku. Sampai 3 kali Tuhan tanya itu. Saudara, ayo di dalam setiap kehidupan kita semua,
Masalah kegagalan menjadi sekolah kerendahan hati untuk saudara dan saya mengiring sang gembala utama. Jadi ketika saudara menghadapi masalah, belajarlah semakin rendah hati. Belajarlah bergantung kepada Tuhan dalam setiap hidup saudara. Ya, itulah yang dilakukan oleh Petrus. Saudara, bagaimana dengan Paulus? Paulus punya duri dalam dagingnya yang tidak diambil Tuhan. Ya, dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-7 sampai 9. Saudara, tujuannya agar Paulus tetap bergantung pada kasih karunia, bukan karena kehebatannya atau bukan kepada kehebatannya sendiri. Tetapi Tuhan mengajar Paulus untuk bergantung kepada kasih karunia Tuhan dalam setiap kehidupannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, ayo analisa kembali. Seharusnya ada buah di dalam setiap masalah-masalah. Saat masalah datang, tanyakanlah, ketekunan apa yang bisa berkembang dalam setiap hidup saudara? Mungkinkah itu kesabaran? Mungkinkah itu ketabahan dalam setiap hidup saudara? Yang kedua, tanyakan Bapak Ibu Saudari, ketika saudara ada di dalam masalah, buah apa? Ya di dalam setiap masalah dalam kehidupanmu. Saudara, yang kedua, kematangan karakter apa yang dibutuhkan? Ya, mungkin ada belas kasih, ada kepekaan yang Tuhan rindukan dalam setiap hidup saudara. Dan yang ketiga, kelengkapan apa yang Tuhan targetkan supaya saudara menjadi penasehat bagi setiap kehidupan orang lain juga. Saudara, pilihlah satu masalahmu saat hari ini dan tulislah di atas kertas. Jika 5 tahun lagi saya melihat kembali masalah ini, saudara, inilah pelajaran berharga. Ya, pelajaran apa kira-kira yang saya bisa dapatkan dari setiap masalah-masalah itu? Saudara bisa tulis itu. Ini melatih mata iman kita semua, melihat tujuan ilahi dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Amin, Bapak Ibu Saudari. Ya, inilah yang pertama atau bagian pertama, saudara diingatkan, ya, 3 kebenaran Alkitab tentang masalah dalam kehidupan saudara. Yang kedua, Bapak Ibu Saudari, bentuk-bentuk berkat dalam masalah. Saudara, ada bentuk-bentuk berkat dalam setiap masalah yang kita hadapi. Yang pertama, Bapak Ibu Saudari, berkat pembentukan karakter. Jadi dalam setiap masalah yang saudara hadapi, ya, saudara, ada berkat pembentukan karakter dalam setiap hidup kita semua. Masalah itu mengungkapkan isi hati kita. Seperti gelas yang terguncang, itu mengungkapkan isinya. Apakah gelas itu dalamnya kotor atau bersih? Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Jadi masalah itu mengungkapkan apa yang benar-benar ada di dalam hati kita semua. Apakah saudara dan saya bisa merespon dalam setiap kehidupanmu dengan baik? Seperti Yusuf, ya, dalam setiap masalah yang dialami, dia dijual, dia difitnah, dia dipenjara. Karakternya itu justru dibentuk untuk memimpin bangsa. Dia memiliki kerendahan hati dalam setiap kehidupannya. Dia benar-benar bergantung kepada Allah. Saudara, inilah berkat dalam setiap kehidupan Yusuf, di mana ada pembentukan karakternya dalam setiap kehidupannya. Hasilnya Bapak Ibu Saudari, ya, ketika dia bertekun, saudara, saya percaya, saudara, bertekun dalam bahasa Yunaninya adalah hipomone, ya, hipomone, yang berarti bertahan di bawah tekanan. Bukan pasif, tetapi saudara tetap aktif menantikan dengan pengharapan. Tetaplah bertekun dalam setiap hidup saudara. Tetaplah bertahan di bawah tekanan. Ya, saudara menantikan, ya, dengan pengharapan, dengan saudara berdoa, tetap beraktivitas, tetap memiliki spirit kerajinan di dalam setiap hidup saudara. Ayo, karena saudara tahu di tengah-tengah masalah, ternyata ada berkat pembentukan karakter dalam setiap hidup saudara. Mungkin ada karakter-karakter yang dulu, itu karakter-karakter yang buruk dalam kehidupan kita semua. Tetapi Allah membentuk setiap kehidupan kita semua lewat masalah untuk membentuk karakter-karakter saudara. Yang setuju katakan amin. Bentuk yang kedua, saudara, bentuk berkat yang kedua dalam setiap masalah, ya, berkat pewahyuan diri Allah dalam setiap hidup saudara. Selain karakter, ya, tentunya pembentukan karakter dalam kehidupan kita semua. Yang kedua, saudara, ada berkat pewahyuan diri Allah di tengah-tengah masalah. 2 Korintus 12 ayat yang ke-7 sampai 10. Ya, saya bacakan buat kita semua. 2 Korintus pasal yang ke-12. Ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Dan supaya aku jangan meninggikan diri
karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi satu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, dan di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ya, saudara yang kasih lihat Tuhan. Saudara, ada berkat pewahyuan diri Allah. Dalam kelemahan, kuasa Allah menjadi sempurna. Saat kita mencapai batas kemampuan, kita menyadari ada kebutuhan mutlak di dalam setiap kehidupan kita semua, yaitu kebutuhan mutlak akan Allah, bukan kepada yang lainnya. Betul Bapak Ibu Saudari? Bukan kepada setiap yang lainnya, tetapi kebutuhan mutlak kita yang paling penting, yang paling esensi dalam setiap kehidupan kita semua adalah kebutuhan akan Allah. Saudara, ada berkat pewahyuan diri Allah ketika saudara di tengah-tengah masalah. Pengalaman Paulus ya dengan duri dalam daging membuatnya mengalami kasih karunia yang cukup dalam setiap kehidupannya. Bukan untuk menghilangkan masalah loh, tetapi untuk memampukan dia ya Bapak Ibu Saudari melewati setiap masalah-masalah itu tetap di dalam takut akan Tuhan. Saudara, ayo, masalah itu menjadi mikroskop yang memperbesar seharusnya karakter Allah yang sebelumnya tidak kita lihat di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, ayo jadikan masalah supaya saudara seperti mikroskop yang seharusnya memperbesar karakter-karakter Allah itu, sifat-sifat dan nilai-nilai Kristus di dalam setiap hidup saudara, yang seharusnya setiap hari saudara download. Buah roh itu harus di-download setiap hari dalam kehidupanmu, sehingga kehidupan Kristus itu semakin nyata dalam setiap hidup saudara. Dan jadikanlah masalah menjadi mikroskop itu yang memperbesar karakter Allah, sifat-sifat Allah di dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Yang setuju katakan amin. Inilah berkat pewahyuan diri Allah di dalam masalah yang kau hadapi dan aku hadapi. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudari, ada berkat pelayanan yang semakin diperdalam. Ya, berkat pelayanan yang semakin diperdalam. Saudara, di dalam 2 Korintus, ya kita buka supaya saudara memahami ya apa yang saya sampaikan. 2 Korintus pasal yang ke-1 Bapak Ibu Saudari, ayat yang ke-3 sampai 4. Dikatakan demikian, 2 Korintus 1 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-4. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasih dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Saudara yang terkasih, ada berkat pelayanan yang diperdalam di tengah-tengah masalah, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Saudara, prinsip ilahinya adalah Allah tidak membiarkan penderitaan kita sia-sia. Allah tidak membiarkan segala penderitaan yang kita alami dalam setiap kehidupan kita semua menjadi sia-sia. Pengalaman kita menjadi kurikulum untuk melayani orang lain. Katakan amin. Maka Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sekolah yang paling penting bukan hanya ada di bangku kuliah, bangku sekolah, bukan, tetapi di sekolah kehidupan. Amin Bapak Ibu Saudari. Ya, saudara mau belajar jago matematika, jago fisika, jago kimia, ya dalam setiap kehidupan. Saya dulu suka kimia Bapak Ibu Saudari. Ya, nanti rumus ini bersatu dengan yang ini hasilnya apa kita hitung. Suka pada zaman saya waktu sekolah. Tetapi hari-hari ini Bapak Ibu Saudari yang kasih Tuhan, ya rasa-rasanya tidak terpakai ya dalam setiap kehidupan kita semua. Matematika pun ya saudara belajar cos tangen ya dan apapun lah itu ya Bapak Ibu Saudari, ya kalkulus dan lain sebagainya. Hari-hari ini saudara kita nggak pakai matematika itu ya dalam setiap hidup kita semua.
kecuali mereka yang di bidang teknologi, yang menciptakan roket dan lain sebagainya, maka ilmu fisika akan berguna sekali dalam setiap kehidupan mereka. Tetapi saudara, yang paling penting adalah sekolah kehidupan. Sekolah kehidupan dalam setiap hidup saudara dan saya. Seorang yang pernah melalui lembah kekelaman dapat memimpin orang lain dengan otoritas dan tentunya dengan rasa empati, ya, yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang tidak pernah juga ada dalam lembah kekelaman. Saudara, ada berkat pelayanan yang diperdalam dalam setiap kehidupan saudara ketika kalian ada di tengah-tengah masalah. Inilah bagian yang kedua, saudara sedang belajar bentuk-bentuk berkat dalam setiap masalah yang terjadi dalam kehidupan kita semua. Dan yang keempat, Bapak Ibu Saudari, ada berkat pemurnian iman. Ada berkat pemurnian iman. 1 Petrus pasal yang pertama ayat 6-7. Saudara, iman yang diuji oleh api penderitaan akan terbukti lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Jadi ketika saudara dan saya diuji oleh setiap api penderitaan, saudari, tetaplah setia, tetaplah beriman. Saudara, itulah pemurnian. Ada berkat pemurnian di dalam setiap kehidupan imanmu. Saudara, masalah itu memisahkan iman yang sejati, ya, dan juga iman yang palsu. Seperti pohon yang akarnya tertanam dalam, diuji oleh badai. Bapak Ibu Saudari, ketika diuji oleh badai, maka pohon yang akarnya tertanam dalam, Bapak Ibu Saudari, dia tidak akan, ya, terhanyut oleh air dalam setiap hidup mereka, ya, oleh banjir dan lain sebagainya dalam setiap hidup mereka. Ada berkat pemurnian iman dalam setiap kehidupan kita semua. Yang setuju katakan amin. Jadi saudara belajar ada 4 hal, ya, bentuk-bentuk berkat dalam setiap masalah. Ada berkat pembentukan karakter, ada berkat pewahyuan dari diri Allah kepada setiap kita semua. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudari, ada berkat pelayanan yang diperdalam. Dan yang keempat, saudara, ada berkat pemurnian iman. Ya, saudara, ujian iman itu sederhana. Lihatlah masalah sebagai ujian pilihan ganda. Ya, apakah Allah tidak peduli? Apakah Allah tidak berkuasa? Atau Allah sedang bekerja dalam cara yang belum saudara dan saya mengerti? Ya, saudara tinggal pilih. Apakah Allah tidak peduli dalam hidupmu ketika ada masalah? Apakah Allah tidak berkuasa? Atau poin C-nya, Allah sedang bekerja, ya, dalam cara yang belum saudara dan saya mengerti. Maka saudara dikasih oleh Tuhan, ketika kita waktu sekolah ada ujian pilihan berganda, kita akan memilih jawaban, Allah sedang bekerja dalam cara yang belum saya dan saudara mengerti. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, itulah berkat pemurnian iman di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Dan yang ketiga, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana cara kita menemukan berkat dalam setiap masalah demi masalah? Ini akan kita belajar. Yang pertama, milikilah perspektif surga. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-17 sampai 18, kita membuka banyak ayat pada kesempatan hari ini. 2 Korintus 4 ayat 17 sampai 18 dikatakan demikian, Bapak Ibu Saudari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Bapak Ibu, ya, bagaimana cara kita menemukan berkat di dalam setiap masalah? Pandanglah dari perspektif surga. Bahwa penderitaan ringan yang sekarang ini, Bapak Ibu Saudari, nanti saudara akan melihat kemuliaan yang kekal dan jauh lebih besar. Ya, Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Jadi kata Yunani ringan itu adalah elapron, yang berarti tanpa bobot. Itu dibandingkan dengan kemuliaan kekal. Semua penderitaan di dunia ini menjadi ringan. Ya, menjadi ringan, Bapak Ibu Saudari. Ketika saudara punya mindset di dalam setiap hidup saudara bahwa ada kemuliaan yang kekal dan itu jauh lebih indah, jauh lebih besar. Maka pergeseran fokus kita semua, saudara, bukan melihat yang kelihatan. Saudara bukan hanya melihat yang kelihatan, tetapi kepada yang tidak kelihatan itu. Ya, jangan melihat kepada yang temporary, yang fana, yang sementara.
Tetapi pandanglah kepada yang tidak kelihatan, yang eternal dalam setiap hidup saudara dan saya. Dan Abraham itu melambai-lambai kepada negeri di mana Tuhan rindu, di mana Abraham rindu Tuhan yang membangunnya. Negeri itu, Bapak Ibu Saudari, itulah tanah Kanan surgawi di mana Abraham pun melambai-lambai. Kita pun sebagai orang-orang percaya, milikilah perspektif surga ini. Ya, inilah cara kita menemukan berkat di dalam masalah. Saudara, temukanlah perspektif surga di dalam setiap masalah-masalah yang kita hadapi. Lalu kemudian saudara belajarlah untuk merespon dengan iman, bukan dengan perasaan. Saudara, Paulus itu belajar ya, mencukupkan dirinya dalam segala keadaan. Saudara yang terkasih, Paulus tidak bergantung kepada keadaan di luar dirinya, tetapi dia belajar, Bapak Ibu Saudari, ya, dia belajar cukup dalam setiap kehidupannya. Rahasianya saudari, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara, mari kita praktekkan bersyukur ini dalam segala hal. Bukan untuk segala hal, tetapi di dalam segala hal. Saudara, praktekkan syukurmu di dalam segala hal, dalam setiap hidup saudara dan saya. Inilah respon iman, bukan berdasarkan perasaan. Dan yang ketiga, cara kita menemukan berkat dalam masalah, selain saudara melihat dari perspektif surga, saudara tentunya yang kedua, saudara merespon dengan iman, bukan dengan perasaan. Dan yang ketiga, saudara temukanlah komunitas sebagai konteks penemuan berkat dalam kehidupan saudara. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, kata Galatia pasal 6 ayat 2. Saudara, kata beban di sana adalah bare atau bare, ya bare. Ini berarti beban yang terlalu berat ya untuk ditanggung sendirian. Gak bisa saudara menanggung setiap beban itu sendirian. Maka dikatakan bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Karena ada orang-orang tertentu di dalam setiap kehidupan kita semua. Mereka punya keunikan masing-masing. Mereka punya kekhasan spesifik masing-masing. Makanya saya selalu bilang, saudara, jadilah rekan sekerja Allah. Mungkin saya tidak cakap dalam bidang-bidang tertentu, tetapi saudara mungkin cakap dalam bidang-bidang tertentu. Saudara, kita semua bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Berkolaborasi di dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, mereka yang lemah kita doakan di dalam setiap kehidupan kita supaya mereka dikuatkan kembali. Ya, mereka yang kuat ekonomi mendukung setiap ekonomi yang tidak baik, ya, atau yang lemah di dalam setiap hidup mereka. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Ada pemberitaan-pemberitaan Injil yang saudara harus dukung. Mungkin saudara tidak terlalu aktif dalam pemberitaan Injil, ya, tetapi ada orang-orang yang punya karunia, ya, untuk memberitakan Injil. Bedanya Bapak Ibu Saudari, orang yang punya karunia penginjilan sama orang yang tidak punya karunia. Orang yang punya karunia penginjilan, dia menginjil lebih banyak. Dia menginjil lebih banyak, tapi bukan berarti orang yang tidak punya karunia dia tidak menginjil. Hanya mungkin menginjil, tetapi tidak sebanyak orang yang punya karunia menginjil. Ya, Bapak Ibu Saudari, karena penginjilan adalah tugas setiap orang percaya. Maka bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Dalam persekutuan tubuh Kristus, saudara, kita menemukan berkat melalui dukungan, melalui doa, melalui kehadiran saudara seiman. Ya, maka hari Minggu itu saudara sebagai cermin bagi setiap kehidupan kita semua. Apakah saudara dan saya, ya, saudara mendukung setiap pelayanan pekerjaan Tuhan dengan kehadiran saudara, ya, kehadiran ke gereja, doa saudara, bahkan setiap keuangan saudara, bahkan kehadiran yang tidak terlambat itu pun dukungan. Ya, jangan ke gereja saudara terlambat dalam setiap hidup saudara. Tuhan melihat loh hal-hal demikian secara pribadi. Mari kita belajar dalam persekutuan tubuh Kristus, kita menemukan berkat melalui setiap dukungan, doa dan kehadiran kita semua. Saudara, inilah saudara sedang diajak untuk menemukan berkat dalam setiap hidup saudara. Ya, ingat baik-baik, ya, dari perspektif surga. Saudara temukan hal itu. Skala kekekalan. Saat sekalian semua ada masalah membebani, tanyakan dalam terang kekekalan. Seberapa penting masalah ini? Ya, 10.000 tahun, ya, dari sekarang. Ya, seberapa penting masalah saudara saat ini? Gak sebanding dengan kekekalan nanti, Bapak Ibu Saudari. Visualisasi imanmu. Bayangkan dirimu nanti ketika di surga, melihat kembali setiap masalah-masalah yang terjadi dalam hidup saudara. Apa yang akan Anda katakan?
ya pada diri kalian masing-masing yang sedang bergumul sekarang. Saudara, itulah perspektif surga. Ya, ayo kita pandang dari perspektif kekekalan. Visualisasikan imanmu dalam kehidupanmu. Bayangkan nanti dirimu nanti di surga ketika melihat saudara yang sekarang. Ya, maka saudara, masalah kita ini tidak seberapa sebenarnya dalam kehidupan kita semua. Ya, inilah yang pertama saudara diingatkan. Yang menemukan berkat atau cara menemukan berkat, pandanglah dari perspektif surga. Yang kedua, respon iman, bukan hanya perasaan ya dalam setiap hidup saudara. Ya, daripada saudara katakan, aduh saya udah gak kuat lagi Pak Pendeta. Saudara katakanlah, ya memang di luar kekuatan saya, tetapi di dalam Kristus saya dimampukan. Amin Bapak Ibu Saudari. Ayo, setiap hari temukanlah satu hal yang kecil yang bisa saudara syukuri dalam setiap masalah itu. Misalkan ya Bapak Ibu Saudari, saudara bisa bersyukur dalam sakit ini saya menjadi lebih menghargai kesehatan. Saya lebih menghargai ya olahraga ya ketika saudara terkena penyakit ya. Saudara tetaplah bersyukur, temukan setiap berkat-berkat dalam setiap masalah-masalah dalam setiap hidup saudara. Inilah respon iman, bukan didasarkan perasaan. Lalu kemudian saudara temukan komunitas dalam setiap kehidupan orang-orang percaya. Jadi beban itu dapat dibagikan. Jangan hanya katakan saya baik-baik saja. Ketika tidak ya sudah katakan tidak. Ya saudara, pilihlah satu orang percaya. Itu entah itu pendetamu, entah ibu gembala, ya Bapak Ibu Saudara, teman-teman rohani, katakan, saya ini sedang bergumul Bu, Pak, dengan masalah bla 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 bla. Ya, saudara bisa minta kalau itu pendetamu, boleh gak Pak Pendeta mendoakan saya? Kadang saya butuh didengarkan dan lain sebagainya. Saudara, beban-beban itu dapat saudara bagikan dalam setiap hidup saudara. Ya, jadi kalau saudara lagi mau curhat ya kepada pelayanan Pastor Deso, saudara bisa curhat di inbox, ya inbox TikTok Pastor Deso. Nanti saya bersama istri, atau nanti mungkin kalau saudara mau bertemu kita atur schedule. Ya, kalau memang saudara punya beban-beban khusus dan saudara rindu didoakan, saudara rindu curhat dan lain sebagainya. Ya Bapak Ibu Saudari, ayo kita belajar. Setelah kita menerima penghiburan, dalam waktu 2 minggu saudara carilah seseorang yang membutuhkan penghiburan juga yang serupa, sehingga saudara dapat menjadi berkat. Ya, saudara menjadi lengkap ketika itu diberikan kepada orang lain. Beberapa minggu yang lalu saudara pernah merasakan beban yang sama, atau beberapa bulan atau beberapa tahun yang lalu. Nanti saudara setelah menemukan penghiburan ya di dalam setiap kehidupan saudara, layanilah seorang akan yang lain. Layanilah mereka yang juga mengalami hal yang sama seperti yang saudara alami dalam setiap hidup saudara. Jadi Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus, ingatlah kebenaran inti pada kesempatan saat hari ini. Masalah itu bukan akhir daripada cerita. Masalah itu adalah bahan baku yang Allah pakai untuk menulis cerita yang lebih besar dalam hidup saudara. Lalu kemudian kita sudah belajar, Allah tidak pernah absen. Dia bekerja di dalam setiap masalah, bukan hanya menonton dari jauh. Dan yang ketiga, setiap masalah itu mengandung benih berkat. Saudara, seperti tanah yang gelap yang diperlukan untuk benih supaya bertumbuh. Saudara, benih itu harus ditabur di tanah itu, ya, di dalam setiap kehidupannya. Saudara, setiap masalah ingat itu mengandung benih berkat dalam setiap hidup saudara. Dan yang keempat, saudara, ketika saudara ada di tengah-tengah masalah, saudara bukan korban masalah, bukan. Kalian adalah murid di sekolah pembentukan karakter ilahi dalam setiap hidup saudara. Saudara sedang dibentuk karakter saudara. Jadi sesulit apapun, sesakit apapun, sepahit apapun, ya setiap kisah-kisah pergumulan yang kita alami, cerita-cerita hidup yang kita alami dalam setiap kehidupan kita semua. Ingat, saudara bukan korban dari masalah. Saudara sedang dibentuk di sekolah pembentukan karakter ilahi namanya. Amin Bapak Ibu Saudari. Dan yang kelima, saudara berkat terbesar dalam setiap masalah. Apa Bapak Ibu Saudari? Ternyata Allah sendiri. Berkat terbesar dalam setiap masalah-masalah kehidupan kita semua, ternyata Allah sendiri yang saudara wajib temukan di tengah-tengah masalah itu. Saudara pengenalan akan Dia yang semakin dalam, semakin dalam seperti Ayub. Kalau dulu ya aku mengenal Allah dari apa kata orang, tetapi sekarang aku melihat sendiri bagaimana kemuliaan Allah dalam setiap hidupku. Saudara, jangan hanya jadikan Allah sebagai pusat pengetahuanmu,
ya, hanya pusat untuk saudara berpikir, bernalar, ya, sehingga dalam setiap hidupmu Allah hanya ditaruh di dalam setiap pengetahuan saudara. Jangan jadikan Allah seperti itu. Tetapi alamilah Allah di dalam setiap kehidupanmu setiap hari. Sehingga bukan hanya menyentuh pikiranmu, tetapi juga turun menyentuh hatimu. Sehingga di dalam setiap hatimu keluar, Bapak Ibu Saudari, buah roh dalam setiap hidupmu yang mencerminkan Allah dalam setiap hidup saudara. Saudara, saya mau tutup pada kesempatan saat hari ini. Ya, ayo. Saya mau mengajak kita semua. Beberapa tahun yang lalu ada seorang bapak yang bertemu dengan seorang nenek tua di desa terpencil. Saudara, tangan keriputnya memegang Alkitab yang sudah usang. Suaminya meninggal 30 tahun yang lalu. 2 anaknya pergi ya ke kota dan tidak pernah mengunjungi nenek ini lagi, Bapak Ibu Saudari. Matanya hampir buta. Tapi setiap kali dia berbicara tentang Yesus, wajahnya berbinar-binar. Wajahnya bersinar. Lalu kemudian seorang bapak ini, yang anggaplah bapak pendeta, ya, dia bertanya, Bapak Ibu Saudari, "Nek, bagaimana nenek bisa tetap bersuka cita setelah mengalami begitu banyak penderitaan?" Lalu nenek itu menjawab dengan sederhana. Ya, nenek ini mengatakan kepada bapak pendeta itu karena masih muda, "Hai anak muda, saya belajar satu rahasia. Setiap kali ada masalah datang, saya selalu mencari Yesus di dalamnya. Dan saya selalu menemukan dia. Saya justru lebih dekat, lebih nyata, lebih manis setiap hubunganku dengan Yesus dari sebelum-sebelumnya." Saudara, mari. Saat hari ini saya tidak meminta kalian untuk menyukai setiap masalah. Siapa yang suka kalau di tengah-tengah masalah atau ada masalah dalam setiap kehidupan kita semua? Rata-rata kita tidak suka. Saudara, tetapi jangan juga kita ya tidak juga untuk berpura-pura kuat ketika menghadapi masalah. Tapi saya mau mengajak kita semua untuk mempercayai Tuhan Yesus di dalam setiap masalah-masalahmu. Lihatlah salib itu. Di kayu salib, murid-murid hanya melihat kegagalan. Murid-murid hanya melihat kematian pada saat itu. Mereka berpikir bahwa itu adalah akhir daripada segalanya dalam kehidupan Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi Yesus melihat dari sisi yang lain dalam sejarah. Ternyata ada kebangkitan. Ternyata ada kemenangan atas maut. Ternyata ada keselamatan bagi dunia di salib itu. Saudara, ayo. Mungkin saat hari ini kita hanya melihat satu sisi dari salib masalah kalian masing-masing. Tetapi percayalah, ada sisi kebangkitan yang sedang dipersiapkan Allah di dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Saudara, karena itu sebelum saudara beranjak dari channel ini, saya mau mengajak kita semua untuk memberikan respon iman. Mungkin saat hari ini saudara sudah lama kita membawa beban, ya, beban-beban ini dalam setiap kehidupan kita secara sendiri. Mungkin kalian sudah lelah berpura-pura kuat di dalam hidup kalian. Mungkin kalian juga hampir menyerah. Tetapi Yesus berkata saat hari ini, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Saudara yang terkasih, saat hari ini, jikalau kalian mau berkata, "Yesus, saya lelah membawa beban ini sendirian," katakanlah dengan segenap hatimu, "Yesus, saya mau percaya Engkau bekerja di dalam setiap masalahku." Katakan ini, saudara. "Yesus, ambillah hidupku dengan segala masalahnya dan pakailah untuk kemuliaan nama-Mu." Saudara, mari saya mau mengajak kita berdoa di dalam setiap kehidupan kita semua. Ingatlah, kemarin Tuhan setia, hari ini Dia pasti setia, besok pasti Dia setia, minggu depan, tahun depan, bertahun-tahun akan mendatang, Bapak Ibu Saudara, bertahun-tahun yang akan datang maksud saya, Dia tetap setia di dalam setiap hidup saudara. Ingatlah, Tuhanmu setia. Masalah apapun yang kita hadapi, kita menghadapinya bersama Raja di atas segala raja dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat dalam setiap hidupmu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan saudara dan saya diingatkan untuk menemukan, ya, ingat baik-baik, ada berkat dalam setiap masalah-masalah yang engkau dan saya hadapi. Ya, jadi bersyukurlah ketika saudara ada di tengah-tengah masalahmu hari-hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang kekal, Bapa yang memegang kunci hidup dan mati kami semua, yang mengatur langit dan bumi, saat hari ini kami datang dengan segala kejujuran kami. Kami mengakui bahwa seringkali kami tidak memahami jalan-jalan-Mu. Masalah membuat kami ragu,
Penderitaan membuat kami bertanya, kegelapan membuat kami takut di dalam setiap hidup kami. Tetapi saat hari ini kami memilih untuk percaya pada apa yang tidak kami lihat. Kami percaya bahwa Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan untuk setiap jiwa-jiwa dimanapun mereka berada. Dan setiap hati yang berkata ya dalam diam kami semua. Kami serahkan ya Tuhan. Setiap luka lama yang masih ada di dalam setiap hati kami. Setiap beban-beban baru yang terasa terlalu berat dalam setiap hidup kami. Dan ketakutan-ketakutan akan masa depan. Serta kekecewaan akan masa lalu. Kami taruh semuanya di bawah kaki salib Kristus. Di mana darah Yesus masih berbicara pembenaran. Di mana darah Yesus masih berbicara pengampunan. Dan ada kuasa lewat karya salib itu. Bapa, ubahlah perspektif kami saat hari ini. Ajarlah kami melihat setiap masalah dengan kacamata surga. Tempalah karakter kami dalam api penderitaan. Tetapi jangan biarkan kami hangus di dalamnya. Pakailah penderitaan kami, ya Tuhan, untuk melahirkan penghiburan bagi dunia yang terluka hari-hari ini. Dan sekarang Tuhan, dengan kuasa nama Yesus kami menyatakan setiap rantai keputusasaan kami putuskan di dalam nama Yesus. Setiap tuduhan iblis bahwa Engkau tidak peduli, oh Tuhan, kami putuskan di dalam nama Yesus. Setiap beban-beban yang bukan daripadamu, kami putuskan di dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan, isi kami dengan Roh Kudus-Mu yang memberikan kekuatan saat kami lemah, yang memberikan pengharapan saat kami putus asa. Tuhan, terima kasih. Jadikanlah setiap masalah yang kami hadapi menjadi panggung bagi kemuliaan nama-Mu. Jadikan setiap air mata kami menjadi benih untuk kebangunan rohani dalam diri kami, bagi keluarga kami. Jadikan setiap kegagalan kami menjadi latar bagi terang-Mu yang lebih terang lagi dalam setiap hidup kami. Dan satu hari nanti ketika kami berdiri di hadapan tata-Mu, kami akan melihat dengan jelas betapa setiap langkah-langkah kami, setiap air mata kami, setiap pergumulan kami ternyata adalah bagian yang indah dari setiap puzzle-puzzle yang Kau sudah persiapkan untuk kemuliaan kekal dalam setiap hidup kami semua. Kami percaya ya Tuhan Yesus, kami menerima firman-Mu ini dan kami mau berjalan dalam setiap iman dan menghidupi setiap firman-Mu pada kesempatan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Setiap kita, biarlah kita boleh diberkati dalam setiap hidupmu, keluargamu, dalam setiap kehidupan pekerjaanmu, bisnis usahamu, anak-anakmu, orang tuamu, setiap anggota-anggota keluargamu yang Kau kasihi, terberkati, terpelihara di dalam kemurahan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita semua. Dan setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin. Saudara yang terberkati pada kesempatan hari ini, saudara bisa tulis dalam kolom komentar, bersih jiwa, menyegarkan dari kota saudara ya tentunya. Saudara jangan lupa siapkan air putih hangat, sehingga Bapak Ibu Saudara ini kasih oleh Tuhan buat kalian yang sedang sakit. Nanti di akhir sesi saya akan mendoakan setiap kalian yang sedang sakit ya. Ini khusus yang sedang sakit ya. Jadi buat kalian yang tidak sedang sakit ya saudara nggak usah ikut. Bagi kalian juga yang percaya tentunya. Kalau kalian nggak percaya juga kalian nggak perlu ikut. Ya Bapak Ibu Saudari. Jadi buat kalian yang sedang merasa sakit, ataupun mungkin kalian punya keluarga-keluarga yang sedang sakit, siapkan air putih hangat. Nanti di akhir sesi kita berdoa buat setiap kehidupan kalian semua. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah tap-tap layar. Terima kasih saudara yang sudah menulis bersih jiwa menyegarkan. Terima kasih ya yang sudah tap-tap love. Terima kasih. Ayo kita sentuh sampai 100.000. Sudah 82.000 ya. Terima kasih buat kalian semua. Saudara yang terkasih di dalam Kristus. Terima kasih buat kalian yang terberkati. Tentunya saudara juga bisa berbagi gift lewat pelayanan Pastor Deso. Saudara bisa menerbangkan gift. Jikalau kalian terberkati, kalau nggak terberkati juga nggak apa-apa Bapak Ibu Saudari ya. Tetapi biarlah hatimu yang terberkati. Saudara dapat mendukung setiap pelayanan-pelayanan di channel Pastor Deso ya Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus. Saudara,
Ya, terima kasih buat setiap persembahan-persembahan Bapak Ibu Saudari yang sudah saudara berikan lewat pelayanan pekerjaan Tuhan, lewat channel Pastor Deso. Terima kasih buat setiap persembahan kasih, persembahan syukur, persepuluhan, donasi, support, ya kolekte, persembahan khusus untuk pembukaan TK. Saudara, terima kasih buat setiap persembahan-persembahan saudara. Ya, kita masih membutuhkan biaya sebesar 70 jutaan Bapak Ibu Saudari untuk pembukaan TK. Doakan supaya jalan-jalan Tuhan terbuka lewat setiap TK yang akan dibangun di Kota Depok, ya Bapak Ibu Saudari, lewat pelayanan Pastor Deso tentunya. Doakan supaya Tuhan membuka setiap jalan demi jalan. Saudara, terima kasih buat setiap persembahan-persembahan kalian semua. Saudara, bagi kalian yang rindu untuk memberikan persembahan kasih, persembahan syukur, persepuluhan, donasi, support, apapun namanya, saudara ini kasih oleh Tuhan. Jikalau saudara terberkati, saudara bisa memberikan persembahan-persembahan itu di bio profil saya, ya. Saudara tinggal masuk di profil Pastor Deso yang orange di atas, ya kiri atas, saudara tinggal klik di sana, nanti masuk ke profil Pastor Deso. Di profil saya Bapak Ibu Saudari ada BCA yang sudah disematkan atas nama istri saya, dan juga ada sebuah tautan sosial bus namanya. Saudara bisa memberikan persembahan-persembahan itu di salah satu dari kedua metode itu. Mana yang paling memudahkan? Saudara pilihlah untuk memberikan lewat jalur itu, ya saudari. Bagi orang Indonesia saya sarankan untuk menggunakan BCA, ya karena lebih memudahkan. Bagi orang luar negeri seperti saudara ada di Malaysia, Singapura, saudara bisa mendukung lewat sosial bus Bapak Ibu Saudari. Karena kalau tidak salah itu hanya lewat email, ya saudara memasukkan nama email atau nomor telepon, atau saya nggak tahu, saya lupa ya Bapak Ibu Saudari. Tapi itu juga memudahkan. Jadi buat kalian yang di luar negeri tidak memiliki rekening Bank Indonesia, saudara bisa menggunakan sosial bus. Kalau saudara dan saya terberkati, kalau saudara dan saya digerakkan oleh Roh Kudus, dan yang ketiga kalau saudara sedang latihan untuk bermurah hati. Ya Bapak Ibu Saudari, dukunglah selalu dengan ketulusan tentunya lewat pelayanan pekerjaan Tuhan di channel Pastor Deso. Saudara, terima kasih buat kebersamaan kita. Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan. Doakan selalu ya setiap kehidupan Pastor Deso dan keluarga supaya terus menjadi berkat, sehat, ya khususnya tenggorokan ini supaya sehat. Ya karena kadang kalau nyanyi kan suaranya habis kalau nyanyi tiap hari Bapak Ibu Saudari. Jadi kadang saya harus menjaga setiap suara juga dengan baik. Ya Bapak Ibu Saudari nggak boleh teriak-teriak, ya karena harus nyanyi juga. Kalau khotbah mungkin nggak terlalu hilang suaranya, tetapi kalau nyanyi setiap hari, khotbah lagi setiap hari, saudara harus menjaga kualitas suara. Doakan supaya sehat, ya Bapak Ibu Saudari. Saya bersama Ibu Gembala. Saudara, terima kasih. Jangan lupa saudara bisa follow Pastor Deso di TikTok. Ya saudara juga bisa subscribe Pastor Deso di YouTube Bapak Ibu Saudari. Saudara tontonlah, khotbah-khotbahnya sangat memberkati. Tontonlah dari tema-tema yang memberkati jiwamu. Jadikan itu pembelajaran rutin setiap hari, ya di channel YouTube Pastor Deso. Saudara akan diperlengkapi dan saudara akan diberkati tentunya lewat setiap pembelajaran iman, ya yang praktis, yang juga ada mendalamnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saudara akan diperlengkapi dari berbagai sisi, sehingga saudara akan aliri air kehidupan dalam setiap hidup saudara, sehingga hidupmu semakin bersih, ya semakin disegarkan setiap hari. Saudara, terima kasih buat kebersamaan kita. Yuk kita angkat air putih hangat yang sudah kita siapkan bagi kalian yang sedang sakit. Saya mau berdoa buat kalian semua, secara khusus buat kalian yang sedang sakit. Bapa di surga, terima kasih. Aku berdoa Tuhan, Bapa berkati setiap kami semua. Khususnya buat setiap rekan-rekan Pastor Deso yang sedang mengalami kelemahan tubuh, yang sedang mengalami sakit. Bapa, pagi hari ini aku berdoa, biarlah oleh bilur-bilur darah Yesus Kristus, Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan. Biarlah oleh bilur-bilur darah Yesus, oleh kuasa nama Yesus, Tuhan menyembuhkan dengan sempurna dari area kepala kami, area tubuh kami, organ-organ terdalam dari tubuh kami, tangan kami Tuhan, jari-jari, oh Tuhan pinggang kami, saraf-saraf kami Tuhan, oh Tuhan kaki, paha sampai Tuhan di jari kaki kami semua. Tuhan biarlah Engkau berikan kesembuhan yang sempurna di dalam nama Yesus bagi kami yang mengalami sakit. Kami percaya Tuhan memulihkan, kami percaya Tuhan menyembuhkan. Di dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur darah Yesus, Tuhan pakailah Tuhan setiap air putih yang kami akan minum ini menjadi alat kesembuhan di tangan Tuhan. Mari kita bersama-sama kita meminumnya dengan iman kita kepada Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Tuhan.
Saudara bisa habiskan ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya. Air putih hangat yang saudara sudah siapkan, saudara bisa habiskan. Biarlah Tuhan Yesus memberikan pemulihan yang sempurna. Tuhan, pulihkan setiap tubuh-tubuh mereka. Biarlah kemuliaan bagi surga. Biarlah Tuhan pulihkan bagi kemuliaan Tuhan kami Yesus Kristus. Hamba percaya Tuhan Engkau Jehovah Rafa. Engkau Allah yang memulihkan, Engkau Allah yang menyembuhkan. Bagi setiap pribadi-pribadi yang sedang mengalami sakit. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. In the name of Jesus, kami bersyukur. Kami boleh menemukan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, khususnya di channel ini. Thank you Jesus, haleluya, amin. Saudara, terima kasih buat kebersamaan kita. Sampai bertemu kembali Bapak Ibu Saudari, waktu-waktu ke depan dalam setiap hidup kita semua. Kalau ada pergumulan, saudara mau dibaptis, saudara mau menikah, atau saudara mungkin mau, saudari ada pelayanan-pelayanan khusus yang rindu dilayani oleh Pastor Deso, saudara bisa chat di TikTok saja, bisa inbox ya di Pastor Deso. Saya hanya membuka ruang di DM ya, atau di inbox TikTok Bapak Ibu Saudari. Ya nanti kalau misalkan saudara rindu nomor WA, nanti kami akan berikan. Itu yang diberikan tentunya nomor Ibu Gembala ya Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan. Jadi nanti Ibu Gembala yang akan, ya kalau saudara di WA ya, biasanya Ibu Gembala yang akan memberikan balasan-balasan dan lain sebagainya. Oke, saudara, terima kasih buat kita semua dimanapun kita berada. Salam dari saya Pastor Deso. Bersih jiwa, menyegarkan dari Depok, Jawa Barat. Bye-bye. Sampai bertemu kembali dalam setiap kehidupan kalian semua. Sampai besok ya Bapak Ibu Saudari. God bless you.